Pesulap Indonesia yang terkenal dengan jargon khas simsalabim jadi apa, prok prok prok, kini menjalani kehidupan yang sangat berbeda dibandingkan dengan masa kejayaannya. Karirnya sebagai pesulap Indonesia kini seolah hanya menjadi kenangan. Setelah beberapa kali mengalami stroke, kondisi kesehatannya semakin menurun, dan ia kini harus bergantung pada kursi roda untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Meski demikian, semangatnya tetap teguh meskipun ada keterbatasan fisik. Dalam sebuah video yang baru-baru ini beredar, Pak Tarno tampak menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari masa kejayaannya. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, ia kini berjualan ikan cupang dan berbagai mainan anak di pinggir jalan. Dalam video tersebut, Pak Tarno mengenakan pakaian sederhana, seperti kemeja, celana pendek, dan topi merah muda, sambil duduk di atas kursi roda dan menawarkan barang dagangannya kepada warga sekitar. Bagaimana sosok seorang mantan pesulap legendaris yang kini berjuang menjalani kehidupannya? Sutarno, yang lebih dikenal dengan nama Pak Tarno, lahir pada 12 Mei 1950 di Indonesia. Ia adalah seorang pesulap, komedian, presenter, dan pemeran yang sangat terkenal di Indonesia. Pak Tarno dikenal luas dengan jargon khasnya, "Dibantu ya, bimsalabim jadi apa, prok prok prok," yang selalu ia ucapkan saat tampil dalam aksinya sebagai pesulap. Pada usia 10 tahun, Pak Tarno memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Karena terbatasnya uang, pada awal 1970-an, ia berangkat dengan menumpang kereta barang yang membawa kayu dan sapi, yang transit di stasiun Losari, Cirebon. Setibanya di Jakarta, ia bekerja sebagai penjual minyak tanah keliling. Namun, akhirnya ia beralih menjadi penjual martabak keliling. Saat berjualan martabak, Pak Tarno memiliki cara unik untuk menarik perhatian anak-anak, yaitu dengan menunjukkan trik sulap setelah dagangannya habis terjual. Kreativitasnya inilah yang membuatnya semakin dikenal, bahkan kemudian dikenal sebagai seorang pesulap di tanah air. Ria Ricis akhirnya datang ke lokasi tempat Pak Tarno biasa berjualan, dan langsung dikerumuni oleh masyarakat sekitar. Menunjukkan rasa hormatnya, Ria Ricis lantas cium tangan Pak Tarno sembari bersimpuh di depannya. Tak banyak basa-basi, Ria Ricis langsung memberikan buket uang kepada Pak Tarno dengan pecahan 100.000. Sakit stroke yang diidap Pak Tarno itu pun membuat sang pesulap tak bisa melakukan aktivitas seperti orang normal pada umumnya. Kini, Pak Tarno berurai air mata menangis bahagia karena bisa kembali berjalan setelah mendapat bantuan pengobatan dari Panji Petualang. Bersama Panji Petualang, Pak Tarno merasa badannya sudah bisa digerakkan walaupun belum normal. Panji Petualang mengajak terapis bernama Haris Priyatna untuk membantu Pak Tarno agar kondisinya bisa lebih membaik. Momen haru. Setelah diobati Kang Haris, alhamdulillah terlihat perkembangan yang sangat baik. Pak Tarno perlahan mulai bisa berdiri sendiri hingga berjalan. Alhamdulillah, hatur nuhun Kang Haris. Geser, geser, geser. Ya, jangan diangkat. Geser. Angkat aja. Sip. Fokus ke depan, fokus ke depan. Jangan lihat kaki. Ini, Pak. Nah, fokus. Jalannya normal. Ayo, mundur dikit. Fokus. Nah, fokus. Jalannya normal. Ayo, mundur dikit. Fokus. Jalan ke depan. Hai, mantap. Nah, geser lagi. Enteng, Pak. Nggak bakal jatuh. Terus. Enteng, Pak. Nggak bakal jatuh. Ke depan, Pak. Pandang ke depan. Iya. Enteng. Ini bakal begini. Nggak bakal lah. Dalam setiap usaha ada doa dan harapan. Tidak ada yang instan. Tapi Pak Tarno pun tak kuasa menangis sembari berusaha berdiri kokoh. Meski belum sepenuhnya lancar, Pak Tarno sudah bisa melangkah sedikit demi sedikit. Sorakan dukungan pun terdengar keras dari para warga hingga anak-anak yang menyaksikan pengobatan Pak Tarno.